Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya sendiri lagi berada di Liwet Pak Asep Strawberry, yang mana saya akan mewawancarai salah satu manajer yang ada di perusahaan ini. Ikutin terus. Rumah Makan Liwet Asep Strawberry merupakan restoran makanan tradisional yang berlokasi di Jawa Barat, yang didirikan pada tahun 2006 oleh seorang pengusaha bernama Haji Asep Hayalusna. Ide untuk mendirikan Liwet Asep Strawberry muncul karena kebiasaan beliau semasa perkuliahan, yang dimana pada saat di kosan, makanan yang dibuat dengan bahan seadanya adalah nasi liwet. Dorongan untuk memulai bisnis tersebut datang dari pemahaman beliau tentang makanan khas yang lezat dan inovatif. Beliau melihat peluang untuk mengisi celah pasar dengan konsep dalam membangun nasi liwet Asep Strawberry. Haji Asep mengambil langkah-langkah strategis untuk membangun merek dagangnya. Haji Asep melakukan perencanaan menu yang teliti, mengembangkan resep yang unik, dan memilih bahan baku yang berkualitas tinggi. Selain itu, Haji Asep juga fokus pada aspek pemasaran dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial, melakukan kolaborasi dengan influencer kuliner, dan berpartisipasi dalam acara festival makanan lokal. Rumah Makan Liwet Asep Strawberry memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas, inovasi, dan juga pelayanan pelanggan. Perusahaan ini bertujuan untuk menjadi merek terkemuka dalam industri makanan Nusantara dengan memberikan hidangan yang unik, lezat, dan juga memuaskan pelanggan. Mereka siap untuk terus berkembang, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan dalam bisnis ini. Sebagai bagian dari perusahaan besar, penting untuk kita melakukan analisis industri yang menyeluruh untuk dapat memahami kondisi pasar dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi industri kuliner. Berikut adalah analisis SWOT dari beberapa poin yang dicangkup dalam analisis industri untuk Rumah Makan Liwet Asep Strawberry. Yang pertama, untuk di bagian kekuatan atau strengths, poin pertama yaitu kekuatannya makanan tradisional yang berkualitas. Yang kedua, pengalaman dan keterampilan. Lalu, Rumah Makan Asep Strawberry ini juga memiliki lokasi yang strategis. Di bagian kelemahannya atau weakness, yang pertama, Rumah Makan Asep Strawberry ini memiliki keterbatasan kapasitas. Lalu, kurangnya juga brand awareness. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama, ada permintaan makanan tradisional. Yang kedua, mereka ekspansi menu dan pemasaran digital. Untuk ancamannya, yang pertama ada persaingan ketat, lalu ada perubahan kebijakan atau regulasi, dan juga fluktuasi harga bahan baku. Aspek produksi pada sebuah restoran atau rumah makan seperti Asep Strawberry memiliki beberapa hal, seperti yang pertama ada persiapan bahan baku. Nah, pengadaan dan juga persiapan bahan makanan yang berkualitas untuk memastikan konsistensi dan juga keamanan produk akhir. Lalu di dalam proses pembuatan makanannya, dari langkah-langkahnya yang dilakukan dalam memasak atau menyajikan hidangan. Lalu ada proses pembuatan makanan, dari langkah-langkahnya yang dilakukan dalam memasak atau menyajikan hidangan, termasuk juga teknik memasak, penyajian, dan juga pengaturan porsi. Lalu yang ketiga ada manajemen inventory. Nah, maksudnya di sini adalah pengelolaan stok bahan baku dan juga bahan penolong agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan yang tidak perlu nantinya. Next, ada kualitas dan juga keamanan makanan. Mereka memastikan bahwa semua produk makanan memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan juga kualitas yang ditetapkan. Poin yang kelima, ada efisiensi operasional. Nah, mereka mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengurangi pemborosan waktu dan juga pemborosan bahan. Lalu ada pengendalian biaya, memantau pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya guna menjaga profitabilitas. Yang ketujuh ada pengembangan menu.
Nah, maksudnya di sini mereka juga merencanakan dan mengelola variasi menu yang menarik dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Lalu, mereka juga mengadakan pelatihan karyawan. Nah, melatih karyawan dalam prosedur operasional standar, keamanan makanan, dan juga pelayanan pelanggan. Poin 9, ada pemeliharaan peralatan. Mereka juga merawat dan juga memelihara peralatan dapur agar tetap dalam kondisi baik untuk mendukung kelancaran proses produksi. Lalu ada pelayanan pelanggan. Memastikan bahwa pelayanan kepada pelanggan itu berjalan dengan baik dan memuaskan, termasuk kecepatan pelayanan dan juga kebersihan tempat makanannya. Lanjut di dalam poin aspek pemasarannya. Yang pertama ada branding dan juga citra merek. Mereka membangun citra merek yang kuat dan mengkomunikasikan nilai-nilai uniknya kepada pelanggan. Menyoroti keunikan hidangan nasi liwet stroberinya dan juga menggambarkan pengalaman makanan yang unik dan memikat yang dapat dinikmati pelanggan. Mengembangkan identitas merek yang konsisten dengan menggunakan logo, desain, dan pesan yang relevan dengan visi dan juga misi mereka. Memastikan bahwa mereknya mudah dikenal dan berbeda dari para pesaing. Lalu ada pemasaran digital. Perusahaan tersebut memanfaatkan kekuatan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan dan kesadaran mereknya. Mereka memiliki situs web resmi yang informatif dan juga mudah digunakan, di mana pelanggan bisa menemukan menu, melakukan pemesanan online, dan mendapatkan informasi tentang penawaran dan juga promosi. Selain itu, juga memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan, berbagai konten yang menarik, dan mengadakan promo khusus, juga membangun hubungan kuat dengan pelanggan. Lalu yang ketiga ada promosi dan penawaran khusus. Mengadakan promosi dan menawarkan penawaran khusus untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Misalnya, mereka menawarkan diskon khusus untuk pelanggan baru, memberikan kartu loyalitas dengan keuntungan eksklusif, atau mengadakan acara spesial seperti buy one get one atau happy hour. Selain itu juga, mereka menjalin kemitraan dengan mitra lokal seperti hotel atau pusat perbelanjaan untuk mengadakan promosi bersama atau menghadirkan penawaran kepada pelanggan mereka. Yang keempat, ada kolaboratif dengan influencer atau food vlogger. Menjalin kolaborasi dengan influencer kuliner atau blogger makanan yang memiliki pengikut yang luas di media sosial. Kelima, mereka melayani pelanggan yang superior. Memberikan pelayanan pelanggan yang superior sebagai bagian dari strategi penjualan mereka. Para staf dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan juga profesional kepada setiap pelanggan. Mereka akan mendengarkan kebutuhan dan juga preferensi pelanggan serta memberikan pengalaman makan yang positif. Lalu dalam aspek sumber daya manusia. Dalam aspek sumber daya manusianya ada fungsi manajerial dan juga fungsi operasional. Di dalam sistem manajerialnya, karyawan itu dibagi 2 shift. Yang pertama, shift 1 itu pukul 7.00 sampai jam 15.00. Lalu shift 2 itu pukul 14.00 sampai jam 22.00. Tidak ada lembur dan karyawan memiliki jatah libur seminggu itu 1 hari. Lalu untuk perencanaan karyawan itu akan dididik dan dibimbing agar memberikan pelayanan yang terbaik sesuai job desk-nya masing-masing. Lalu ada sistem organisasi di perusahaan. Dalam naungan satu manajemen, biasanya ada beberapa divisi. Yang pertama ada divisi servis, yang kedua ada divisi kawasan, lalu bentrik-bentrik juga termasuk dapur. Semua itu naungannya dijadikan satu manajemen. Ada pengelolaan, manajer, terus ada juga supervisor. Ada kapten di sebelah dapur dan juga ada wakil ketua dapur. Dalam mengarahkannya, karyawan mereka arahkan sesuai job desk-nya masing-masing.
yang sudah ditata untuk menjalankan tanggung jawab dan juga pekerjaan karyawannya. Lalu dalam fungsi operasionalnya, mulai dari sistem rekrutmennya, mereka melihat dulu biodata calon karyawannya. Kalau sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan, akan ada training selama 3 bulan, lalu mereka pantau jika pekerjaannya bagus dan sesuai, itu yang akan lolos menjadi karyawan. Nah, perusahaan tersebut juga membuat sistem pelatihan dan juga pengembangan untuk karyawannya. Lalu, kemudian jika ada karyawan yang berprestasi, bisa jadi naik jabatan atau di jenjang karirnya dan memberikan insentif untuk karyawan yang dapat bekerja dengan baik. Tidak hanya itu, karyawan juga dirawat jika ada yang kelelahan, diberi vitamin agar badan tetap fit, diberi motivasi agar mereka tetap semangat untuk menjalankan tugasnya masing-masing.